didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Mirdal Akib, CEO Media Group, Bapak Arief Suditomo, Direktur Utama Metro TV, teman bini gua tuh. Dari Unpad Hukum ya. Jajaran redaksi Metro TV, untung nggak mau sama dia. Untung bini gue sama dia, kalau enggak gue gak kebagian. Dia waktu muda ganteng banget katanya tuh Pak Arief. Masih ya? Istri lu berapa? Satu ya? Ini gak disiarin kan? Bebas kan jadi ya? Nanti gue sama ngomong, hah? YouTube? Waduh. Berarti saya baca ini aja. Jajaran redaksi Metro TV, serta para hadirin peserta Syariah Economic Forum dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW, sekeluarga, keluarga, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Hari ini kita tidak sekedar bicara tentang ekonomi syariah sebagai sebuah sektor, kita bicara tentang arah sistem ekonomi Indonesia ke depan. Jadi saya ngomong ekonomi syariahnya, tapi ekonominya aja. Karena saya nggak ahli syariah rupanya. Saya tahu syariah sedikit-sedikit. Topik Syariah Economic Forum Metro TV ini sangat relevan. Accelerating Growth and Prosperity, Path to Global Impact. Saya nggak ngerti artinya. Keren, tapi saya nggak jelas itu artinya. Path to Global Impact, Accelerating Growth and Prosperity. Mungkin ini karangan Pak Arief aja. Tapi yang jelas kita ingin melihat ekonomi syariah ke depan berkembang, betul-betul berkembang. Kita negara Islam, penduduknya nomor 1 di dunia kan, dari persentasenya. Tapi yang pusat syariah bukan di Jakarta, ada di London, ada di Hong Kong, kadang-kadang Singapura juga ingin jadi pusat ekonomi syariah. Syariah finansial. Kita ketinggalan sekali dalam hal itu. Pertanyaannya sederhana, apakah ekonomi syariah akan menjadi pelengkap atau jadi pemain utama? Kira-kira gitu ya. Bagi pemerintah, jawabannya jelas. Ekonomi syariah adalah bagian dari strategi besar pembangunan, sejajar dengan ekonomi hijau dan ekonomi digital, bukan simbol, bukan retorika, tetapi instrumen nyata dalam memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Membaca kalimat-kalimat tadi yang ditulis oleh staf saya semakin terpukul. Kayaknya nggak ada kebijakan yang jelas buat ekonomi syariah. Ada nggak? Ada? Nggak terlalu kelihatan loh. Oh, saya boleh ngomong gini nggak? Ini direkam. Gue susah ngomongin ntar. Saya ngomong apa adanya sebagai ekonom ya. Selama bertahun-tahun jadi ekonom, 25 tahun dah jadi ekonom, saya selalu melihat kita ekonomi Islam besar, tapi keberpihakan kepada ekonomi syariah hampir tidak ada sebetulnya. Kalau waktu saya jadi staf khusus Pak Hatta Rajasa aja, ada tuh kadang-kadang dia pidato ekonomi, saya coba masukin ekonomi syariah, selalu nggak dibaca. Saya bingung kenapa nggak dibaca, tapi bukan karena Pak Hatta ya. Itu kualat tuh, nggak boleh ngomongin orang. Langsung hukumannya. Nah, kalau orang baik gitu berbuat dosa langsung dihukum. Tapi gini, enggak semegah yang saya bilang tadi. Ekonomi syariah adalah bagian dari strategi besar pembangunan. Saya tidak melihat strategi di pembangunan yang berusaha
mendorong ekonomi syariah. Saya pernah ketemu aktivis-aktivis ekonomi syariah. Mereka di pinggir jalan sendiri, nggak dibantu oleh pemerintah. Ada nggak program pemerintah? Gimana bisa Anda bilang sekarang bahwa ekonomi syariah adalah bagian dari strategi besar pembangunan? Siapa yang salah? Yang salah kita sendiri. Kita umatnya besar, tapi kebanyakan diam. Harusnya Pak Menteri Agama baru mengajak saya jadi apa semacam perkumpulan cendekia Islam Muslim. Saya ikut. Saya bilang saya bantu. Kalau Bapak mau betul-betul bangun ekonomi syariah, tapi kalau Bapak cuman pakai nama-namanya aja, saya nggak ikut. Artinya gini, kalau bangun betul kita ini syariah bukan hanya istilahnya, tapi praktek syariah betul-betul syariah. Anda punya bank apa sekarang? Syariah kan? Bank syariah apa yang ada? BSI dan lain-lain. Mereka nggak ngomong bunga. Bukan BSI ya, yang lain-lain lah. Tapi kalau saya tanya kepada pelaku bisnis, lebih mahal, lebih murah. Rata-rata lebih mahal. Ya nggak pakai istilah bunga sih, tapi lebih nyusahin jadinya. Jadi bukan itu sebetulnya yang diinginkan dari suatu ekonomi yang berbasis syariah. Saya pikir juga tadinya ekonomi syariah mah bullshit, nggak mungkin jalan. Itu didikan Barat, Amerika. Saya pikir Barat seperti itu. Tapi waktu saya ke Jerman, saya terpukul. Ini ceritanya berulang-ulang karena saya hanya tahu itu. Saya 2012 datang ke Jerman, ketemu Bundesbank, orang pintar di sana, think tanknya. Saya pengen pelajari waktu itu, kenapa Jerman demikian bodoh, sehingga ECB tidak bisa bergerak bebas, tidak boleh beli bond di pasar sekunder pun, dan hampir menghancurkan euro dan EU secara keseluruhan. Saya diskusi 5 jam sama mereka. Tapi pas dia ketemu, yang dia ucapan saya pertama apa? Selamat datang di Jerman. Kamu tahu, walaupun negara kamu negara Islam terbesar di dunia, negara saya lebih syariah dari negara kamu. Wow. Maksud Anda apa? Ekonomi kami disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Gimana? Kami punya bank kami semuanya seperti bank-bank syariah di konsep Islam. Nggak mungkin, dia bilang. Kamu bohong sama saya. Anda punya Deutsche Bank, bank-bank lain. Itu bank-bank besar. Iya. Tapi 80% perbankan kami dikuasai oleh bank-bank kecil, bank-bank daerah yang prinsipnya seperti syariah. Gimana? Dia naruh di bank itu, bunganya cuma 1% katanya. Biaya pinjamnya cuma 2%. Saya tanya ke dia, loh nggak mungkin dia nggak tergoda oleh bunga yang lebih tinggi. Kalau Deutsche Bank nawarin 4%, 5%, masa mereka beli yang 1%? Ternyata orang Jerman sebagian besar pilih yang 1% itu. Makanya sistem perbankannya kuat. 80% dikuasai bank-bank kecil dan bank yang berprinsip, itu kan prinsip syariah. Taruh, pokoknya profitability-nya khusus untuk biaya operasional aja. Enggak untung besar-besaran. Saya baru tahu ternyata syariah bisa berjalan. Dan yang ngembangkan siapa? Menurut dia ya, dia doktor di sana ya, saya anggap pintar lah ya. Di Bundesbank, dia bilang sistem kami dibangun gara-gara peristiwa di Indonesia. Saya kan kaget. Peristiwa apa itu? Wah, jadi nggak baca nih. Langsung bocor. Dihukum masih balik lagi. Nanti kita balik ke ekonomi. Saya cuma nunjukin bahwa syariah itu bisa kalau Anda jalankan dengan baik. Jadi mereka Indonesia apa? Apa urusan Indonesia? Coba lihat di tahun 1800 sekian. Ada apa? Krakatau meletus.
Bukan katanya. Gunung Tambora meletus. Itu awalnya itu menutupi matahari sana sampai 3 tahun sehingga pertanian di sana hancur, ekonomi di sana hancur. Untuk membangkitkannya mulailah itu pendeta ngumpulin harta-harta dari masyarakat yang sulit, yang kesusahan itu, emas segala macam, terus dipinjamkan ke pengusaha yang mau pinjam dengan bunga yang rendah. Saya yakin dia belajar dari Islam, cuman orang Islam sendiri lupa, kan ngomongin tiba-tiba jadi pintar kayak gitu dia. Ya cuman kita nggak pernah ngakuin dengan benar, jadi kita sekarang kayak berpikiran ekonomi barat yang terbaik. Jadi kalau Anda melihat prinsip syariah yang jalan itu di Jerman, kalau saya nggak ditipu sama dia ya, tapi kayaknya betul. Karena saya lihat struktur industrinya juga didukung oleh UMKM yang sama basisnya seperti itu. Jadi kepala saya agak berubah sedikit. Kalau Jerman aja yang dianggap yang negara dengan struktur terkuat menjalankan prinsip yang sebenarnya syariah, kata ahli bank sentral itu, harusnya kita juga bisa. Instead of kita pakai istilah syariah tapi bunganya tinggi, kita harus bergerak ke arah sana, menggalakkan orang-orang yang betul-betul ingin menjalankan prinsip syariah. Saya sekarang balik ke sini, nanti saya dosa. Statistik menunjukkan satu fakta sederhana, yaitu populasi muslim dunia terus meningkat, dan ini merupakan fenomena global termasuk populasi kita ya. Tapi kita luruskan satu hal, ekonomi syariah bukan sekedar soal haram dan halal, bukan sekedar soal jumlah populasi muslim, tetapi Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka ekonomi Islam adalah tentang nilai, tentang prinsip, tentang keadilan. Pengembangan ekonomi Islam adalah tentang penerapan value atau prinsip-prinsip Islam dalam perekonomian. Jadi dari prinsip-prinsip Islam tadi, kita mengharamkan riba kan. Kalau saya lihat ya, kalau saya baca di Quran tuh riba tuh hukumannya keras sekali kan. Nah, orang Islam pinter, yang Islam-Islaman tuh. Dirubah istilah ribanya nggak dipakai, tapi pakai istilah lain yang lebih mahal. Menurut saya itu arah yang salah. Kita harus cari bagaimana cara kita menjalankan prinsip syariah seperti yang dicontohkan di Jerman, itu negara paling kuat di Eropa sekarang. Jadi sistem itu bisa hidup dan ada. Cuman kita nggak tahu. Indonesia punya posisi strategis bukan hanya karena populasi muslimin besar, tapi karena kita didominasi generasi muda dan terdidik. Ini modal masa depan. Tantangannya jelas. Pertama, mendorong pertumbuhan yang tinggi. Kedua, memastikan pertumbuhan itu dinikmati seluruh rakyat. Penduduk besar adalah potensial, tapi hanya menjadi kekuatan jika berkualitas. Anda lihat beda bacanya kertas sama pikiran saya. Ini bikinan eselon 4. Kalau yang saya ngomong dari kepala saya tadi. Ini bagus di atas kertas, tapi mungkin implementasinya kurang. Tapi yang penting kita pegang adalah tadi, syariah bisa jalan dan ada negara yang menjalankan itu. Kita geser visi kita ke arah sana. Jangan hanya pakai istilah-istilah saja. Yang saya sering dengar tuh, waduh, kesal juga. Kita punya bank pertama, bank syariah apa? Bank muamalat. Pengelolanya orang Islam, yang minjem orang Islam, hampir bangkrut kan. Saya kepala LPS, jadi saya tahu kondisi banknya itu. Yang nggak jelek, tapi nggak bagus-bagus amat. Harusnya dengan fondasi customer base yang besar, dia harusnya merajai di sini. Jadi kita mesti berhitung ulang tentang cara kita menjalankan praktek-praktek syariah di bank-bank syariah juga ya. Saya punya waktu berapa menit? Udah habis. Jadi kalau yang bahas susah ngomong. Jadi cerita sedikit tentang ekonomi kita seperti apa sih, pola atau strategi pembangunan kita seperti apa. Kalau kita lihat gaya strategi pembangunan ekonomi Pak Prabowo seperti nggak jelas.
MBG aja. Pasti Anda proses itu kan MBG. Tapi kalau Anda lihat lebih detail, itu kebijakan Pak Prabowo berdasarkan fondasi yang disebut, saya deket-deketin adalah Sumitronomics. Dia udah pernah dengar, bosan kali ya, tapi yang lain belum ya, biar aja. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, pemerataan manfaat pembangunan. Yang ketiga, stabilitas nasional yang dinamis. Itu seperti gampang-gampang susah. Tapi saya lihat kalau salah satu hilang aja, kita langsung goyah ekonominya. Kalau Anda lihat, kita ada pemerataan pembangunan dengan program MBG. Ada stabilitas, ada pertumbuhan, ada ya waktu itu ya. Tapi ketika pertumbuhan ekonominya melambat di triwulan kedua, ketiga tahun 2025 yang lalu, stabilitasnya kan langsung hilang. Yang tengah waktu mana pemerataan manfaat pembangunan menjadi seolah-olah tidak terlihat. Jadi 3 elemen ini tidak boleh hilang satu pun ya, tidak boleh ada yang hilang. Jadi untuk itu apa yang kita lakukan untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita coba sektor fiskal supaya belanjanya bagus, sektor keuangan supaya ekonomi bisa bergerak. Yang kemudian yang ketiga adalah kita perbaiki iklim investasi. Kalau fiskal saya perbaiki, maka pertumbuhan ekonomi bisa tinggi, keuangan saya pastikan uang cukup di sistem, ekonomi bisa jalan, terus iklim investasi yang baik akan menjaga pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang tinggi terus. Jadi itu dengan program MBG dan lain-lain merupakan satu kesatuan yang disebut Sumitronomics. Jadi semuanya didesain dengan bagus. Next. Kita lihat keadaan global. Global kan sebelumnya selalu bilang, dia selalu bilang si itu. Belum siapa? Leo, lupa. Leo selalu bilang di TV-TV, di acara TV-nya, ketidakpastian global mengganggu ekonomi kita dan lain-lain, sehingga kita akan hancur. Padahal kalau kita lihat domestic demand tuh kontribusinya ke perekonomian kita tuh sekitar 90%. Ada hitung-hitungannya. Jadi kalau saya fokus jalankan yang 9%, kalau yang 10% jatuh pun ekonomi kita masih bisa bagus. Kenapa saya ngomong ini? Karena semua orang selalu bilang prospek kita nggak jelas karena global nggak jelas. Kalau saya bilang prospek kita akan selalu bagus walaupun global ancur-ancuran selama saya jaga domestic demand atau perkiraan domestik. Itu sudah saya buktikan. 5 bulan terakhir ini kan global makin ancur-ancuran kan. Tapi apa yang saya lakukan? Mungkin bisa masuk ke halaman, langsung di halaman berapa? 7. Ini saya hobi, coba yang halaman 7 langsung. 7. Ekonomi kita terganggu karena kebijakan kita salah, fiskalnya lambat belanja, moneternya dicekek juga pada waktu itu, nggak ada di TV kan. Saya suka salah ngomong, biar aja lah. Uang di sistem tidak cukup. Orang lihat bunga dan lain-lain, kalau mereka bilang, kalau LPS selalu bilang, OJK selalu bilang, ample liquidity. Media juga ikut ample liquidity, cukup uang di sistem. Tapi kalau kita lihat alat ukur yang betul, kata Milton Friedman, Anda lihat uang beredar dalam bentuk MNO atau base money seperti apa. Itulah yang menunjukkan kebijakan ketat atau longgar. Kalau Anda lihat di situ, sebelum di situ ya, yang hijau adalah laju pertumbuhan uang. Saya sedang ngomong ini, dia rendah tuh. Sebelum di tahun 2023 sudah mendekati 0 pertumbuhannya. Jadi ekonominya diperlambat sengaja. Fiskal nggak sadar, moneter juga nggak sadar.
Terus sempat tumbuh sedikit di awal tahun 2025, tapi April, Mei, Juni, Juli, Agustus dinolkan lagi tuh. Melambat lagi ekonominya sampai ke titik masyarakat turun ke jalan. Apa yang saya lakukan? Saya pastikan uang di sistem cukup. Saya pindahkan uang sebanyak 200 triliun rupiah dari BI punya saya, punya pemerintah, dipindahin aja ditaruh di perbankan. Nah, orang bilang, oh itu nggak dampaknya, ini. Tapi itu yang membalik arah ekonomi kita. Laju pertumbuhan uang saya buat double digit lagi. Artinya ekonomi kita biarkan tumbuh lagi. Ya betul, ekonominya tumbuh. Jadi nggak benar tuh pernyataan media yang bilang Purbaya gagal. Enggak, kita berhasil mengembalikan arah ekonomi ke tempat yang lebih baik. Akibatnya apa? Anda lihat di gambar yang cocok nih. Gambar halaman 8-nya. 8-nya apa yang terjadi? Daya beli masyarakat. Orang kan banyak bilang, kalau nggak tahu yang di media-media finansial sering bilang bahwa nggak ada gunanya nambah uang di sistem karena disbursement law-nya tinggi gitu. Termasuk Pak Leo sekali bilang gitu kali. Saya nggak tahu. Ya, salah loh. Karena saya tunjukin, nggak apa-apa. Disbursement pasti ada, setiap satu pada disbursement pasti ada. Tapi ketika uangnya banyak, ya disbursement segini, tapi ya namanya juga besar di sistem. Akibatnya ekonomi yang berjalan, mereka bilang juga nggak ada demand, nggak bisa diciptakan. Saya ciptakan dengan tambah uang tadi. Ini adalah indeks kepercayaan konsumen. Tadi jatuh sampai bulan September. Kemudian naik sekarang ke level yang tinggi sekali bulan Januari. Ini tertinggi sepanjang berapa tahun terakhir. Artinya masyarakat melihat kondisi ekonomi yang membaik. Itu menggambarkan daya beli masyarakat. Jadi siapa yang bilang demand nggak bisa ditumbuhkan dengan kebijakan? Ini bukti yang nyata. Nanti Pak Leo kalau dengar ekonom yang ngomong gitu lagi, Anda tahu bahwa dia bukan ekonom beneran. Ini bela diri. Ini nggak di sini kan, santai kan? YouTube. Kalau YouTube boleh nggak ngomong? Potong. Kalau lu aja ya. Kalau nggak, Anda nggak tahu bahwa kita memang bisa memperbaiki ekonomi dan ekonomi kita betul-betul cerah. Kalau kita jalankan dengan baik, kalau kebijakan yang kita jalankan benar. Anda pasti pikir ini si Purbaya ngaco ngomongnya. Enggak. Ini buktinya kita balik ini. Set. Supply atau lihat penjualan mobil dan motor udah mulai positif lagi. Setelah bertahun-tahun negatif seperti ini, sekarang udah mulai positif. Itu berarti demand bisa diciptakan. Supply bisa nggak? Ini kalau ini naik otomatis kan produksi juga naik. Ini PMI naik, turun naik, ini naik. Sini waktu saya injek uang turun sedikit Desember, naik lagi. Artinya dari di atas 50 sekarang. Artinya industri kita ekspansi. Jadi ini mematahkan semua teori-teori ekonomi yang sering undang Pak Leo bahwa nggak ada gunanya injek uang ke sistem, nggak ada gunanya kasih kebijakan fiskal karena demand sedang lesu. Justru tugas otoritas fiskal moneter adalah memastikan demand tumbuh dengan instrumen yang ada. Sudah saya buktikan ini balik, ini juga balik nih. Pemakaian BBM naik. Enggak, bukan balik itu, kembali artinya tadi, bukan balik. Ini konsumsi BBM seperti ini. Konsumsi listrik mulai naik kencang seperti itu. Jadi memang kita bisa balikan semua. Jadi kita bisa balik ke angka depannya nggak? Yang halaman 6, halaman 5, slide nomor 5. Kebijakan yang kita buat tadi membuat ekonomi kita yang tadinya meruntuh berbalik arah. Tapi untuk membalikkan arah
saya perlu modal. Saya kasih stimulus ke perekonomian, bukan saya, Pak Prabowo ya. Saya hanya pelaksana aja. Memberi stimulus perekonomian, dampaknya apa ya? Defisit melebar sedikit. Semua yang bilang defisitnya akan tembus 3%, fiskalnya tidak berkesinambungan. Tapi pilihannya adalah gini, kalau ekonomi lagi jatuh, saya biarkan, saya narikin pajak lain, akan jatuh terus ke bawah. Kita bisa jatuh seperti 9798 kalau kebijakannya nggak dirubah. Itu ancaman yang real. Saya korbankan defisit sedikit, tapi tidak melewati 3%. Jadi kita kasih stimulus perekonomian, ekonomi balik tanpa mengorbankan kehati-hatian fiskal. Itu jago banget. Gak ada yang tahu ya. Gak bercanda semua ya. Lu ketawa lu. Akibatnya apa? Triwulan keempat ekonominya tumbuh 5,39%. Itu 5,4%. Tahun 2025 ekonominya tumbuh 5,11%. Kita tumbuh di atas 5 dengan signifikan ya. Dan angka ini paling tinggi di G20, lebih tinggi dari Cina. Yang saya heran kemarin sebelum angka ini keluar, Moody's datang ke Indonesia dan merevisi ke bawah outlook dari ekonomi Indonesia jadi negatif. Untuk saya, dia offside. Dia pikir ekonomi akan melambat terus ke depan dan kebijakan saya nggak berhasil, kebijakan Indonesia nggak berhasil. Ini baru awal, kita akan bergerak makin cepat. Kalau kita lihat IMF mengupgrade prediksi pertumbuhan tahun ini dari 4,9 ke 5,2, JP Morgan melakukan hal yang sama, yang lain pun akan melakukan hal yang sama. Kalau gitu resikonya bukan ke bawah, tapi ke atas. Saya pikir Moody's offside. Jadi Anda jangan takut dengan Moody's dan lain-lain, kita betul-betul memperbaiki fondasi pertumbuhan ekonomi kita secara serius. Fiskal moneter. Satu lagi, next. Apa modal untuk tumbuh lebih cepat? Ya kalau fiskal moneter gampang, dunia usaha komplain kan, kami susah berusaha. Ya udah kalau gitu saya betulin. Pemerintah bukan saya, pemerintah betulin. Saya suka ngomong saya, yang lain suka marah. Pemerintah yang betulin kan. Kita buat Satgas di Poltekkes yang isinya 26 kementerian untuk memperbaiki hambatan-hambatan di dunia usaha. Jadi siapa aja di Indonesia bisa ngirim surat komplain ke sana dan dalam waktu ya biasanya seminggu sekali kita sidang terbuka dan kita betulin. Saya yakin dengan cara bocor. Jadi dengan cara sebegitu, saya yakin kendala di dunia usaha akan kita hilangkan dalam waktu 1 tahun. Dengan begitu ya harusnya ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi. Isu yang dilaporkan ke Satgas ini tidak sempit, bisa dari perizinan, perpajakan, lahan dan tata ruang, energi, infrastruktur, sampai persoalan utama lainnya. Jadi bebas Anda kirim sana. Pertanggal 10 Februari 2026 kita sudah menerima 81 aduan, artinya kanal ini digunakan dengan sesuai dengan dibutuhkan. Dan lebih dari 40 aduan sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Pokja dan kementerian lembaga terkait. Ini progresnya terbuka dan bisa dipantau publik supaya jelas mana yang benar-benar dikerjakan. Jadi Anda bisa lihat. Bahkan sidangnya saya buat media bisa cover biar bisa ngelihat bahwa kita nggak main-main. Next. Mungkin kalau langsung ke halaman 9. Ini kehati-hatian, slide 9. Yang orang bilang itu, apakah kita akan melanggar kehati-hatian pengelolaan kebijakan fiskal? Ada 2 acuan utama yang dipakai. Yang pertama rasio utang ke PDB, yang kedua rasio defisit anggaran ke PDB.
itu standarnya nggak ada yang jelas sebetulnya, tapi yang kita pakai adalah standar yang paling strict dianggap di dunia, yaitu standar dari Eropa. Mereka bilang defisitnya nggak boleh 3%, utangnya nggak boleh harus di bawah 60%. Kita dengan kebijakan kemarin pun tetap defisitnya di 2,9% dan utangnya masih di 40,5% dari PDB. Ke depan dengan perbaikan pajak dan lain-lain dan pertumbuhan yang lebih cepat, saya harapkan semuanya akan turun secara bertahap. Tapi ini kita pakai untuk memastikan ekonomi kita berbalik. Berkorban sedikit untuk menjaga stabilitas ekonomi politik. Kalau Anda sekarang mungkin nggak ngerasa, pikirnya dari dulu juga begini aman. Nggak aman. Kita di akhir tahun lalu di Agustus September awal itu betul-betul di mulut jurang. Kalau kita tidak rubah kebijakannya, ya udah susah kita semua. Itu kadang-kadang orang lupa. Terus menilai sekarang dengan keadaan zaman dulu dengan keadaan zaman sekarang. Oke, ke depan ada 8 fokus agenda prioritas dari APBN kita. Ini tetap APBN diposisikan sebagai katalis pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Fokusnya 8 prioritas yang langsung menyentuh fondasi ekonomi dan kesejahteraan. Prioritas itu mencakup ketahanan pangan dan energi, program makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, dan layanan kesehatan berkualitas, termasuk pembangunan desa, penguatan koperasi UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global. 8 agenda ini saling terhubung untuk menjaga ekonomi tetap kuat dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan luas. Anda protes pasti, kok buat itu aja, yang lain kemana? Pemerintah, belanja pemerintah kontribusinya ke APBN, ke PDB itu cuma 9-10%. Yang 90% adalah private sector, termasuk Anda nanti. Jadi, yang 10% kita dorong untuk titik-titik yang utama yang ini, yang bisa memudahkan iklim usaha dan lain-lain, tapi yang 90% kita jaga dengan memastikan bahwa sektor finansial cukup siap untuk membiayai pembangunan private sector. Yang kedua, memastikan private sector bisa melakukan bisnis tanpa kendala yang berarti. Gimana cara sektor finansial? Kan saya fiskal. Fiskal juga bisa mengaruhi sektor finansial kayak yang kemarin itu. Saya monitor aja tuh uang tumbuhnya berapa sih. Kalau terlalu lambat uang saya dari bank sentral saya pindahin ke bank komersial. Saya targetkan tumbuhnya mungkin antara 10-15%. Base money-nya itu bisa menciptakan pertumbuhan kredit sekitar 15% lebih sedikit mungkin 15-17%. Kalau kurang kita tambah lagi terus sehingga yang 90% tadi bukan yang 10%. Yang 90% bisa tumbuh. Itu yang saya bilang, saya ingin menghidupkan mesin pertumbuhan pemerintah, private sector swasta dengan dukungan finansial atau moneter yang baik. Dan kita sudah berkomunikasi dengan baik dengan Bank Sentral dan itu hampir pasti akan terwujud di tahun 2026 ini. Jadi walaupun di APBN, coba next, ya. Pertumbuhannya ditargetkan 5,4%. Kalau saya pribadi akan saya coba dorong terus ke arah 6% semaksimal mungkin. Tujuannya supaya Anda semua, kita semua bisa berbisnis dengan baik, income-nya naik semua. Dan yang paling penting, saya ingin mematahkan Moody's. Saya ingin membuat reputasi Moody's jeblok dengan mengeluarkan angka yang salah, yang terlalu dini. Tapi itu bagus kan buat kita jadi sejahtera. Terus apalagi? Inflasi tahun ini prediksi 2,5%, nilai tukar diprediksi 16,5%, suku bunga SBN tahunan 10 tahun 6,9%, harusnya lebih rendah ya. Tapi yang penting gini, pendapatan defisit kita masih tinggi di sekitar 2,68%. Tapi kita akan lihat, kalau ekonomi kita makin cepat pertumbuhannya,
harusnya defisitnya akan turun karena pendapatan pajak saya akan meningkat. Januari ini saja pendapatan pajak pemerintah tumbuhnya 30% dibanding tahun lalu. Jadi kalau ini kita bisa pertahankan, harusnya prospek defisitnya akan lebih kecil lagi dengan stimulus yang sama. Jadi kita periksa terus kondisi fiskal dari waktu ke waktu. Next. Ini hanya menunjukkan yang tadi sama, ini indeks kepercayaan konsumen naik. Next. Ada satu yang penting. Kalau saya melihat kondisi ekonomi, bukan dari saya saja. Dari saya sendiri saya lihat data-data, kita ambil dari BPS, kita ambil dari siapa, yang produsen seperti apa, yang PMI segala macam. Tapi yang paling penting adalah kita tanya masyarakat kita, gimana keadaan ekonominya. Saya punya survei kepercayaan konsumen tadi, naik. Itu 1.700 orang kita survei setiap, bukan punya saya, sekarang punya LPS. Saya pakai aja ya. 1.700 kepala keluarga disurvei face to face di desa, di kota, di kampung-kampung. Ini sudah kita jalankan selama 25 tahun, hasilnya nggak pernah meleset, menggambarkan apa adanya. Dari situ saya tanya, bagaimana pandangan Anda kepada pemerintah, kira-kira kinerja pemerintah lah. Itu karena udah panjang, saya bisa terjemahkan itu sebagai penilaian masyarakat kepada presiden. Gambarnya yang ini, waktu dia dipilih mulai dilantik, naik kenceng ya. Habis itu Juli, Agustus, September turun ke bawah. Ini titik yang terendah, di bawah level ini lagi kalau nggak diperbaiki, kita nggak bisa hentikan demo dan instability akan naik terus sampai dengan sampai ada pergantian. Kalau Anda bayangkan, kalau nggak dibalik kemarin kan, ada apa? Ada MSCI, serangan capital marketnya, ada Moody's, ada serangan ke rupiah. Itu terjadi berturut-turut. Kalau nggak dibetulin atau belum seperti ini, kita pasti goncang. Sekarang ketika ekonomi yang baik, dia naik ke level yang tinggi di Oktober, November, Desember turun sedikit. Januari udah balik ke level yang tertinggi lagi kira-kira. Jadi perbaikan ekonomi yang terjadi memang betul-betul terjadi, bukan gimmick, bukan angka-angka kita saja. Karena masyarakat bilang bagus keadaan dan mereka percaya sekali kepada pemerintah yang sekarang. Jadi Pak Presiden sekarang dalam posisi yang tertinggi, disukai oleh masyarakat. Jadi Anda yang demo, hitung-hitung lagi kalau mau demo. Nanti aja kalau demo pas lagi turun jadi untung. Oke. Hadirin yang saya hormati, sekarang saya balik lagi ke ekonomi syariah sedikit. Target kita jelas, ini ketikan ya. Aset keuangan syariah naik, wakaf uang tumbuh, dan Indonesia terus jadi pemain utama ekonomi syariah dunia. Ini bukan ambisi kosong, ini target yang harus dikerjakan. Tapi kalau kita bekerja seperti sekarang, ini ambisi kosong. Jadi teman-teman yang pelaku bisnis syariah, rapatkan barisan, reformulasi, Anda mau maju seperti apa? Nanti diskusi sama saya di Kementerian Keuangan. Kalau ada yang kita bisa bantu, saya akan bantu dari Kementerian Keuangan. Mumpung menterinya orang Islam nih. Boleh kan gitu ya? Nggak untuk sama. Jadi kesempatan Anda ada, kita bantu bersama-sama. Ada infrastruktur halal, sertifikasi harus naik kelas. Bukan hanya banyak tapi cepat, transparan dan diakui dunia. Kalau tidak kita akan kalah bersaing di pasar global. Pembiayaan juga meningkat. Tadi saya disebutkan ada informasi bahwa industri syariah kita terbaju ya, terbesar di dunia. Ya kalau ya saya syukur, tapi kayaknya nggak begitu. Saya pernah datang ke acara BI, dipimpin itu BI itu ada mode show, baju-baju syariah, baju-baju Islam, bagus-bagus. Wah, gue udah kagum, bagus nih, mantap. Terus di sebelah ada yang nyeletuk, Pak, tapi 90% lebih, mungkin 99, baju-baju muslim kita dikuasai oleh produsen Cina. Loh, kok bisa? Yang itu apa? Nah itu cuma show aja.
Jadi mungkin dari Cina masuk ini sebagian juga ilegal, karena orang bea cukai saya mungkin lalai. Dan sedang kita perbaiki ya. Saya mau lindungin pasar domestik kita, supaya produk-produk kita, produk-produk syariah, buatan dalam negeri bisa berkibar di situ. Tapi Anda mesti ciptakan iklim yang baik dari mungkin manajemen, dari financing harus cukup supaya mereka bisa betul-betul menguasai pasar domestik. Saya bilang pasar muslim besar, supply chain ini ada next. Pasar muslim besar, pasar muslim besar dan lain-lain. Cuman kalau kita lihat kondisi dalam negeri agak memprihatinkan. Di sini ketuanya siapa, Pak? Ini ketua masyarakat ekonomi syariah bukan? Ada nggak? Di sini ketuanya siapa? Senior di sini siapa yang memimpin acara ini? Setelah ini yang mengorganize kalau membangun, mau maju siapa? Nggak ada kan? Nah itu kita besar tapi pemimpinnya aja nggak ada, imamnya nggak ada dalam bisnis syariah. Jadi kita mesti serius memperbaiki itu. Kita tahu pasar kita besar, orang Islam makin lama makin banyak jumlahnya, tapi kita tidak menguasai kapasitas produksi maupun keahlian dalam mengembangkan bisnis yang berbasis syariah. Saya sih mengundang teman-teman untuk membuat strategi kebijakan apa, nanti diskusi dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan. Kalau bisa ada insentif yang kita berikan, kita akan berikan. Tapi diskusinya yang benar terus ya. Next, Indonesia telah menerbitkan Green Sukuk bahkan pertama di dunia, totalnya 7,7 miliar dolar di pasar global dan 84,7 triliun rupiah di pasar domestik. Ya, hutang jadinya. Bagus, bukan jelek. Jadi orang yang itu bisa invest di instrumen syariah punya pemerintah. Tapi yang di 90% tadi belum ada. Sukuk negara bukan sekedar sumber pembiayaan APBN, ini juga alat untuk membangun ekosistem keuangan syariah. Kalau pasar dalamnya kuat, pembiayaan sektor real ikut bergerak. Ini disebutkan alat untuk membangun ekosistem keuangan syariah. Berarti Anda dari masyarakat syariah bisa menuntut ke pemerintah untuk minta bantuan, karena sebagian dari tujuan penerbitan sukuk syariah adalah untuk membangun ekosistem keuangan syariah. Selama ini kelihatannya belum ada gerakan yang serius ke arah sana. Next, kita juga udah buat green sukuk yang katanya bukan konsep di atas kertas, proyeknya nyata. LRT Palembang, penghalang abrasi di Gorontalo, pembangunan hijau di Medan, sampai solar panel di Selayar. Artinya dana yang dihimpun langsung masuk ke sektor yang jelas dampaknya. Transportasi berkelanjutan, kesejahteraan iklim, ketahanan iklim, efisiensi energi, dan energi terbarukan. Tantangannya bukan lagi membuktikan bisa atau tidak, sudah terbukti. Tantangannya sekarang memperbesar skala dan mempercepat eksekusinya. Ini kata pemerintah, kata birokrat. Kalau tulisan birokrat pasti seperti ini. Makanya saya kalau keluar dari kertas, banyak yang ribut anak buah saya, sebaiknya jangan katanya. Tapi syariah saya udah kesel puluhan tahun mengamati, tapi programnya nggak ada yang clear. Jadi kalau mau maju betul, kita mesti ciptakan ekosistem yang benar. Pemerintah siap mendukung usulan atau proposal dari dunia ekonomi syariah yang menurut saya selama ini belum optimal. Kalau dioptimalkan, apa akibatnya? Pasar dalam negeri dikuasai produsen dalam negeri, kita juga bisa menguasai pasar internasional nanti secara bertahap. Jadi prospek syariah amat baik, tapi belum digarap. Saya hanya menawarkan kalau mau dukungan, ayo kita bersama membangun ekonomi syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.